الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونزل عبده وعدد له وحدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أدام بملا صلاة وسلام دائما بلا ومنك لله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله يوم المذكور هذا يوم عظيم وعيدنا كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرام عليكم فيه الصيام وهو يسلوه ويحتمل والتحليل والتعظيم فسبح ربكم فيه وعظمه الكريم معاشر المسلمين رحمكم الله. Sejak semalam kita selaku muslim yang sejati tidak henti di dalam lisan dan sanubari kita berusaha untuk mengagungkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertasbih, bertahmid serta bertahlil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersukacita kita sebagai rasa syukur kita atas segala limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita implementasikan semuanya itu di saat hari ini, pagi ini kita berbondong-bondong, berduyun-duyun, bersama-sama kita merasakan kekuatan daripada kedudukan anugerah iman serta kedudukan karunia Islam, merasakan daripada kebersamaan kita menuju tempat yang Allah di situ
ampunan Allah, terdapat ridhonya Allah, terdapat kedudukan karunia dan rahmatnya di masjidnya Allah. Berusaha kita untuk beriktikaf menuju dari pandangan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihannya untuk mendapatkan daripada kedudukan gelar lil muttaqina imaman atas segala daya upaya kita yang telah kita lewati selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan untuk menjadi hamba yang fitri, sehingga kita bisa mencerminkan jati diri kita selaku muslim yang sejati, yang selalu mengagungkan daripada kedudukan atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam segala muamalah kita. Kebahagiaan kita tercermin daripada kedudukan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Yunus. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yasma'un. Katakanlah, atas segala kedudukan sesungguhnya semua ini karena fadilah Allah Subhanahu wa taala. Atas kedudukan karunia dan rahmatnya kita berkumpul bergembira di dalam segala muamalah kita, semata-mata agar kita tercermin di dalam hati kita pancaran keimanan, di dalam kedudukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berusaha untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sejak semalam hingga hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai di dalam kedudukan pandangan Allah dan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yu'azzim sayyid Allah fa innaha min taqwal qulub. Ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj tentang kedudukan keimanan atas segala pengagungan daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa mampu kita mengagungkan syiarnya Allah kalau bukan karena dalam kedudukan ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini hari kemenangan bagi insan yang beriman. Setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh puasa di bulan suci Ramadan, di mana kedudukan orang-orang yang beriman berharap dikembalikan dalam keadaan suci fitrahnya, sebagaimana kedudukan yang kita harapkan di dalam fadilah keutamaan daripada kedudukan sabda Nabi Muhammad SAW terhadap segala muamalah kita di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan
didasarkan atas kedudukan keimanan dan dengan kedudukan segala sesuatu syariat yang benar, mengharapkan kedudukan kebaikan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua muamalah kita yang kita kerjakan sejak awal Ramadan hingga terakhir Ramadan, segala ibadah-ibadah yang sifatnya dalam kedudukan wajib dalam syariat maupun di dalam kedudukan sunnahnya Sayyidina Muhammad SAW, bisa melahirkan kita sebagai umat yang terpilih, umat yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kedudukan manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cerminan daripada segala muamalah kita di dalam bulan suci Ramadan harus kita implementasikan, harus kita buktikan kekuatan daripada kekuatan bulan suci Ramadan kita tersebut sebagai umat yang terpilih, umat yang dirahmati, yang dibanggakan Allah terhadap seluruh manusia yang ada, umat yang terbaik dari semua kedudukan manusia yang ada, yang sifatnya ta'muruna bil ma'ruf, senang melakukan suatu kebaikan, mencari muamalah kebaikan, menjalin daripada kedudukan kasih sayang, menjalin kedudukan silaturahmi di dalam segala pandangan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita bisa mencerminkan akhlaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cermin daripada akhlak Nabi harus kita tanamkan. Akhlak yang agung, akhlak yang mulia di dalam kedudukan kehidupan Nabi Muhammad SAW harus kita pancarkan di dalam muamalah kita, di dalam hubungan kita. Hablum minallah wa hablum minan nas, agar kita tidak digolongkan sebagai hamba-hamba yang muflis. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana kedudukan hamba yang muflis? Yang datang nanti kita pada saat diambil hisabnya Allah Subhanahu wa taala, dengan segala muamalah salat kita sempurna kelihatannya, puasa kita sempurna, ibadah salat wajib kita sempurna, puasa Ramadan kita sempurna, ditambah dengan kedudukan puasa sunnahnya, salat qiyamul lailnya tidak pernah kita tinggal, duhanya, apapun kedudukan di dalam sunnahnya salat Nabi Muhammad SAW tidak pernah kita lepas, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, bahkan sering kita berumrah wa pergi haji dalam kedudukan Allah, tetapi menjadi suatu ketidak ada manfaatan. Dikarenakan apa? Kita menjadi hamba yang muflis, hamba yang muflis, hamba yang bangkrut, datang dengan kedudukan segala ibadah, tetapi tidak bisa mencerminkan segala kelakuan-kelakuan daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Hati yang kotor kita, pandangan kita kotor, pikiran kita kotor terhadap segala kedudukan perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada rahmat di dalam pancaran mata kita, tidak ada rahmat di dalam kedudukan hati kita, sehingga kita tidak pernah tenang, padahal kita melakukan segala ibadah yang di dalamnya diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, menegakkan kewajiban, menghidupkan yang sunnah,
tapi tidak mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama ini yang telah lepas daripada sebelum-sebelumnya Ramadan tahun yang lalu, sehingga kemarin kita terlepas daripada keberkahan Ramadan tahun ini, agar Allah menjadikan diri kita kekuatan yang bisa mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mencerminkan sebagai umat yang dirahmati, karena Nabi kita Nabi yang penuh rahmat, Nabi yang disifati Allah dengan kedudukan sifatnya Ar-Rahman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Permasalahannya sampai di mana kedudukan sifat rahmat tersebut yang ada di dalam diri kita? Sadarikah kita kedudukan Nabi penuh rahmat di dalam segala urusan alamnya? Sudah sepantasnya kita yang katanya menegakkan daripada segala kedudukan yang wajib dalam syariat, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, sudah sepantasnya kita mencerminkan rahmat bagi kehidupan kita. Kita menjadi rahmat untuk keluarga kita. Sebagai suami, kita menjadi rahmat untuk istri kita. Sebagai anak, kita menjadi rahmat untuk orang tua kita. Sebagai bapak, kita menjadi rahmat untuk anak-anak kita. Dan sebagai kedudukan seorang muslim yang sejati, menjadikan cerminan akhlaknya Nabi Muhammad SAW untuk bisa berhubungan di dalam kedudukan hablum minan nas, agar kita menjadi umat yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang digolongkan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Semata-mata untuk menumpas, memberantas kemungkaran, wa tanhauna 'anil munkar, untuk menjadi sebagai hamba yang beriman di dalam segala ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah sepantasnya Ramadan menjadi introspeksi diri kita sebagai hamba-hamba yang penuh dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Berlalunya Ramadan menyisakan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Perhatikan diri kita masing-masing, jangan perhatikan orang lain. Sudah sejauh mana ikatan kita terhadap Ramadan yang kemarin telah kita laksanakan selama 1 bulan penuh? Jangan sampai berlalunya Ramadan hampa kehidupan kita, lepas daripada keberkahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di dalam keberkahan Ramadan tahun akan datang, di dalam kekhusyuan kita selaku umat, di dalam kekhusyuan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa selalu dan selalu berusaha untuk mencari kekurangan di dalam segala kesungguhan atas kehidupan kita yang kita jalani. Selalu introspeksi diri kita terhadap segala kekhusyuan kita, kesungguhan kita di dalam ibadah kita, dalam kedudukan haqqun minallah wa hablum minan nas. Nasihat daripada kedudukan Imam Habibullah bin Haddad yang ditanamkan kepada kita semua
Jangan ada cucuran air mata karena kepergian Ramadan. Karena Ramadan itu pasti akan kembali, akan datang, insya Allah. Selama belum daripada kedudukan yaumil akhir. Permasalahannya itu dia. Tangisi dari sekarang. Akankah kita bisa merasakan keindahan Ramadan yang telah kita lewati? Kebersamaan kita dengan keluarga kita, kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, kebersamaan kita dengan ikhwanul muslim, berbondong-bondong kita menyatu di dalam segala kedudukan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sejak daripada bangun sahur hingga saatnya berbuka, kita selalu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, menyambut panggilan-panggilan daripada kedudukan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adakah air mata untuk hal tersebut, untuk bisa kita gapai nanti di Ramadan tahun akan datang? Akankah umur kita sampai? Akankah masa-masa indah itu akan kita lalui? Dengan segala kecintaan kita terhadap ikhwanul muslim, dengan segala kecintaan kita terhadap keluarga kita, yang kita berharap dari mereka-mereka kita mendapatkan kedudukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan ini membuat kita tidak becus memimpin diri kita untuk bisa menaungi daripada kedudukan keluarga kita. Karena patokan kita kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kita, jagalah keluarga kita dari panasnya api neraka. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita sementara kita sendiri tidak bisa menjaga kedudukan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana kejiwaan terikatan kita, batin kita terhadap kedudukan Ramadan? Sudah pantaskah kita untuk bisa diamanatkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan yang kita alami ini? Kehidupan yang kadang kita minta. Dikala kita sendiri kita ingin punya pasangan, dikala sudah berpasangan kita diberikan karunia seorang anak. Di dalam kedudukan karunia seorang anak kita minta keturunan yang bermanfaat. Kita berharap daripada kedudukan mereka selaku pasangan kita, baik istri kita, terhadap istri kita, terhadap istri suami kita, terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kedudukan anak istri kita tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara mereka kita dijebloskan Allah Subhanahu wa taala di dalam panasnya api neraka. Subhanallah min dzalik. Dikarenakan apa? Kita asik dengan kedudukan diri kita. Kita acuh dengan kedudukan anak istri kita. Yang kita tidak pernah membimbing di dalam kedudukan yang Allah tanamkan di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Atibu auladukum ala salasil khisal. Perintah Nabi Muhammad SAW yang diamanatkan kita selaku muslim. Ajari sejak dini keluarga kita terhadap 3 perkara. Pertama, hubbun Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Penting di dalam kedudukan tersebut agar kita paham, agar kita bisa menjiwai, sehingga kita bisa mendapatkan kedudukan yang mensifati kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang penuh rahmat, sehingga kita bisa mencerminkan rahmat Nabi di dalam kedudukan kita sebagai umatnya. Ajarkan kehidupan agar anak-anak, istri kita, keluarga kita paham makna daripada hubbun Nabi, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran kedua Nabi Muhammad SAW, wa hubbu ahlil baiti, karena Nabi tidak bisa lepas daripada kedudukan ahlil bait Nabi Muhammad SAW, wa ali Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam kedudukan selawat yang telah Allah tanamkan dan Allah sendiri melakukan daripada kedudukan selawat tersebut. Kita diharapkan untuk selalu menghidupkan kehidupan selawat terhadap Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi mewasiatkan kita
agar selalu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah yang ketiga yang harus kita tanamkan di dalam keluarga kita, hubbu qiraatil Quran, cinta kepada Al-Quran. Al-Quran sumber kita, sumber kehidupan kita, sumber pegangan kita, naungan kita, yang akan kita rasakan dari kita pencinta Al-Quran nanti di yaumil hisab Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya lagi itu dia. Bulannya Al-Quran ada di dalam bulan suci Ramadan. Sudah sejauh mana ikatan kita terhadap Al-Quranul Karim? Akankah Al-Quran Karim memandang kita dengan kedudukan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ikatan mata kita memandang daripada setiap huruf-huruf yang terpampang daripada kalam Allah? Sudahkah ada ikatan kita terhadap kedudukan Al-Quranul Karim? Jangan main-main dengan kedudukan tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menanamkan diri kita dan keluarga kita cinta dalam kedudukan membaca Al-Quran Karim, belajar Al-Quran Karim, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dalam kedudukan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala melalui kedudukan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya marilah kita berintrospeksi diri di dalam segala muamalah-muamalah kita, agar kita bisa menghidupkan kehidupan keluarga kita yang penuh dengan rahmat, menjadikan keluarga kita keluarga yang kita berharap menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di dalam segala upaya kita di bulan suci Ramadan, di samping itu kita harus juga memperhatikan kedudukan kita selaku anak terhadap orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kedudukannya, keridhaan Allah selaku anak bukan ada di dalam kedudukan Nabi Muhammad SAW. Keridhaan Allah selaku anak bukan ada di dalam kedudukan para wali-wali Allah. Selaku anak, keridhaan Allah hanya ada di dalam kedudukan orang tua kita. Sudahkah sadar diri kita selaku anak untuk bisa berbakti kepada orang tua kita? Sampai di mana kesadaran kita? Yang akan ditanyakan dalam segala kedudukan, jangankan urusan akhirat, hatta urusan dunia kita akan ditanya anaknya siapa. Sadarkah diri kita? Kita anaknya siapa? Siapa orang tua kita? Sampai di mana kedudukan kita mengikat diri kita terhadap kedudukan ridhonya Allah melalui kedudukan ridhonya orang tua kita? Jangan sampai yang hari ini kita belum bisa bercengkrama dengan orang tua kita karena apa? Sudah melewati masa hidupnya, telah ditanam di dalam kubur. Kita tidak bisa menghidupkan apa yang diharapkan orang tua kita. Jangan sampai yang hari ini kita masih diberikan kesempatan atas kedudukan karunia kehidupan orang tua kita yang masih berpanjang umur, kita tidak bisa bercengkrama untuk berkasih sayang. Karenanya marilah kita sebagai anak tunjukkan bakti kita kepada orang tua kita, karena kedudukan ridha Allah biridha walidain. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah mampu membela kita apabila orang tua kita murka kepada kita. Karenanya kita perbaiki diri kita segera mungkin. Di samping kita perbaiki keluarga kita untuk bisa mencapai daripada kedudukan Ramadan yang agung, menjalin kekuatan daripada ukhuwah Islamiyah kita melalui kedudukan yang kita tanamkan di dalam keluarga kita sebagai Islam yang Islami. Kita cerminkan kedudukan kita selaku anak, bisa kita contohkan kepada anak-anak kita. Kita pun berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita contohkan
yaitu orang tua yang kedua, yaitu para guru-guru kita. Yang mana naungan orang tua kita, orang tua kandung kita tidak mampu menaungi kita di yaumil hisab Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menaungi kedudukan kita pada saat yaumil hisab hanya seorang guru yang mengajarkan kedudukan syahadatain kita, yang mengharapkan kita menjadi umat yang terbaik di dalam kedudukan pandangan karunia Allah Subhanahu wa taala. Cari ridha Allah melalui kedudukan kedua orang tua kita. Orang tua kita yang pertama melalui kedudukan ruh jasad. Jasad kita orang tua kandung kita, dan orang tua kita kedua yang kedua melalui kedudukan ruh kita, yaitu para guru-guru kita. Penting urusan tersebut, karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, karena akan menyangkut nanti yang dihisab Allah Subhanahu wa taala. Untuk panasnya kehidupan dunia, orang tua kita yang bertanggung jawab, orang tua kandung kita yang bertanggung jawab. Tetapi untuk panasnya api neraka, orang tua kandung kita tidak akan bisa melindungi kita. Hanya kedudukan para guru-guru kita yang tidak ada orang tua pada saat di dalam kehidupan dunia kita ini. Semoga hubungan kita terhadap kedua orang tua kita melalui orang tua kandung kita, melalui orang tua, melalui ruh kita yaitu para guru-guru kita bisa mencerminkan sebagai anak yang saleh-salehah, bisa mencerminkan daripada kedudukan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mencerminkan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mencerminkan daripada perilaku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadikan kebanggaan kedua orang tua kita nanti di yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kita bisa mencontohkan agar kita bisa mampu mendidik anak istri kita menjadi cerminan daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa mencerminkan jangan sampai gara-gara mereka sekali lagi kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ataupun jangan sampai gara-gara kita anak istri kita tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarak ala kulli hal. Al-mawjud fi kulli zaman, al-ma'bud fi kulli makan, al-mazkur bi kulli lisan, al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن ساعة
آله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك الله رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قدير مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذكيرا وتوكلا نضوحا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. يا الله يا رب العالمين يا غفار يا رب العالمين. hamba bermohon ya Allah tidak berikan karunia-Mu ya Allah. Ampuni hamba ya Allah kepada kami atas dosa-dosa kami ya Allah, kealpaan kami ya Allah, dalam keadaan kami sering sesat, sering tinggal terhadap kedudukan-Mu ya Allah, sering diperbudak dengan kedudukan nafsu hamba ya Allah. Karenanya dengan kedudukan hanya kedudukan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Ampunan-Mu lebih besar, rahmat-Mu lebih besar daripada segala berkah-Mu ya Allah. Anugerahkan kami ya Allah kekuatan untuk bisa mencapai kedudukan ketaatan di dalam pandangan-Mu, untuk bisa menegakkan daripada yang hak yang batin di dalam pandangan-Mu ya Allah, untuk bisa dapat mengendalikan hawa nafsu dan selalu terus akan menggabungkan siar-siar keagungan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berilah kesempatan hamba untuk bisa menikmati bulan Ramadan tahun yang akan datang, agar kita hamba bisa memperbaiki diri hamba selaku umat yang terpilih di dalam pandangan Sayyidina Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad bangga kepada hamba ya Allah, agar Nabi Muhammad bisa tersenyum pada ya Allah, dikarenakan Nabi Muhammad melihat hamba bisa berbakti terhadap kedudukan orang tua hamba, bisa membanggakan kebanggaan daripada kehadiran Allah melalui kedudukan orang tua hamba. Ampunilah kedua orang tua hamba ya Allah, yang saat sekarang mungkin hamba tidak bisa untuk secara langsung berbakti kepada mereka karena mereka kedudukannya telah hamba meninggalkan di dalam kubur ya Allah. Tenangkanlah di dalam kuburnya ya Allah, rahmatilah di dalam kuburnya ya Allah. Jadikanlah hamba cerminan kehidupannya untuk bisa meneruskan perjuangan apa yang telah diniatkan di dalam selama masa hidupnya, agar bisa menjadikan hamba sebagai anak yang saleh-saleha, bisa mencerminkan satu keturunan yang bermanfaat, mencintai daripada kedudukan Nabi
dengan segala kedudukan perbedaan yang ada ya Allah. Jangan sampai perbedaan yang ada yang Engkau ciptakan, yang Engkau tanamkan, yang Engkau lahirkan di dalam kehidupan hamba terhadap kedudukan ikhwanul muslim menjadi hamba semakin jauh terhadap kedudukannya ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara hamba ya Allah di dalam segala niatan ya Allah untuk menuju jihad kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang penuh rahmat, mencerminkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bisa membuat senyum Nabi Muhammad sekali lagi ya Allah. Berilah kesempatan ya Allah. Memang saat ini mungkin tahun ini tahun yang terakhir. Jadikan tahun terakhir kita menjadi tahun husnul khatimah ya Allah. Anda kata diberikan kesempatan pada bulan Ramadan tahun depan. Jadikan Ramadan tahun depan menjadikan rumah kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadirhum birrahum wa afihim wa afwan. Allahumma arhamna warham walidina. Allahumma warham walidina. Allahumma warham walidina. Warham amwatana. Warham azwajina wa dzurriyyatina. Warham ummata Muhammad rahmat Ahmad. Allahumma sur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma anfarid ummata Sayyidina Muhammad bi hurmati Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wal masakin wal mukaffafat la yumlaku tadakkaru faslallahu alaihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allahumma ja'alna min al-'aidin wa faidin. Wallahu al-fakir secara pribadi mohon maaf. Mohon banyak kesalahan, banyak kekurangan di dalam segala kehidupan. Mohon ridhonya. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.